Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pembahasan soal asesmen kompetensi minimum atau soal AKM, materi numerasi. Sahabat cerdas, sekarang mari kita mulai pembahasan kita. Bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Seperti negara barat lainnya, iklim Kanada juga adalah negara dengan 4 musim setiap tahunnya. Dikarenakan letaknya di belahan bumi bagian utara, sebagian besar daerah di negara ini bersalju pada musim dingin. Jika pada musim panas, suhu di Kanada adalah 35 derajat Celcius. Kemudian pada musim dingin, suhu turun sebesar 51 derajat Celcius. Pertanyaan nomor 1. Berdasarkan bacaan di atas, tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Pernyataan pertama, pada saat akan menggambarkan pada garis bilangan, suhu pada musim dingin terletak di sebelah kanan angka 0. Suhu pada musim dingin adalah 35 dikurangi 51. Hasilnya minus 16 derajat Celcius. Suhu pada musim dingin adalah minus 16 derajat Celcius. Jadi pada garis bilangan berada di sebelah kiri angka 0. Maka pernyataan pertama adalah salah. Pernyataan kedua, selisih suhu musim dingin dan musim panas adalah 51 derajat Celcius. Selisih suhu musim dingin dan musim panas dapat kita lihat pada kalimat suhu turun sebesar 51 derajat Celcius. Jadi pernyataan kedua adalah benar. Soal kedua, suhu di Kanada pada musim dingin adalah suhu pada musim dingin dapat kita hitung dengan cara mengurangkan suhu pada musim panas dikurangi penurunan suhu pada musim dingin. Jadi 35 dikurangi 51, yaitu minus 16 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah B, minus 16 derajat Celcius. Bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 3-5. Lomba lari 800 meter. Lari 800 meter merupakan salah satu kategori lari jarak menengah atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai middle distance running. Jarak yang harus ditempuh pada lomba lari jarak menengah cukup jauh, sehingga pelari harus dapat mengatur kecepatan dan kekuatan dirinya agar dapat memenangkan lomba tersebut. Dalam sebuah kejuaraan lomba lari 800 meter nasional tingkat remaja, juara 1 mencapai garis finish dalam waktu 120,09 detik. Posisi para atlet saat juara 1 atau atlet A mencapai garis finish adalah sebagai berikut. Pertanyaan nomor 3. Berdasarkan informasi pada teks tersebut, berilah tanda centang di kolom benar atau salah pada setiap pernyataan yang sesuai. Sahabat cerdas, tabel pada teks dapat kita sajikan sebagai berikut. Pernyataan pertama benar, karena A berada pada posisi 1, C pada posisi 2, F pada posisi 3, dan B berada pada posisi 4. Pernyataan kedua juga benar, posisi kelima pada garis bilangan tersebut ditempati oleh atlet H. Pernyataan ketiga salah, karena G juara terakhir, atlet G menempati posisi paling kanan pada garis bilangan tersebut, bukan kedua dari kanan. Pernyataan keempat benar, karena atlet D dan E berturut-turut menempati posisi ke-7 dan ke-6 pada garis bilangan tersebut. Pertanyaan keempat, berdasarkan informasi pada teks tersebut, berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar saat juara 1 mencapai garis finish. Jawaban lebih dari 1. Pernyataan pertama, atlet B berada 9 meter di depan atlet F.
Perhatikan tabel berikut. Atlet B berada 793 dikurangi 784, yaitu 9 meter di belakang atlet F, bukan di depan. Jadi pernyataan pertama salah. Pernyataan kedua, perbandingan jarak yang harus ditempuh antara atlet D dan E untuk mencapai garis finish adalah 11:8. Perbandingan jarak yang harus ditempuh antara atlet D dan E untuk mencapai garis finish adalah atlet D 800 dikurangi 767 dibanding atlet E 800 dikurangi 776. Hasilnya 33 dibanding 24. Dapat kita sederhanakan dengan cara membagi 3, jadi hasilnya adalah 11:8. Jadi pernyataan kedua adalah benar. Perbandingannya adalah 11:8. Pernyataan ketiga, perbandingan jarak yang harus ditempuh antara atlet C dan H untuk mencapai garis finish adalah 10:3. Perbandingan jarak yang harus ditempuh antara atlet C dan H untuk mencapai garis finish adalah untuk atlet C 800 dikurangi 794 dibanding atlet H 800 dikurangi 780. Jadi 6:20. Dapat kita sederhanakan menjadi 3:10. Jadi perbandingannya bukan 10:3. Maka pernyataan ketiga adalah salah. Pernyataan keempat, perbandingan antara selisih jarak atlet B ke C dan selisih jarak atlet C ke E adalah 5:9. Perbandingan antara selisih jarak atlet B ke C adalah 794 dikurangi 784, yaitu 10. Dan selisih jarak C ke E adalah 794 dikurangi 776, hasilnya adalah 18. Jadi perbandingannya adalah 10:18. Kita sederhanakan menjadi 5:9. Jadi pernyataan keempat adalah benar. Pertanyaan kelima, pilih dan berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar berdasarkan informasi yang ada pada teks tersebut. Pernyataan pertama, saat juara 1 mencapai garis finish, jarak yang harus ditempuh atlet G untuk menyelesaikan pertandingan adalah 127 meter. Perhatikan tabel berikut. Saat juara 1 mencapai garis finish, jarak yang harus ditempuh atlet G untuk menyelesaikan pertandingan adalah 800 dikurangi 673, yaitu 127 meter. Jadi pernyataan pertama adalah benar. Pernyataan kedua, selisih jarak yang harus ditempuh atlet F dan C untuk mencapai garis finish saat juara 1 mencapai finish diketahui adalah 794 dikurangi 793, yaitu 1 meter. Jadi bukan 10 meter. Jadi pernyataan kedua adalah salah. Pernyataan ketiga, atlet E berada 10 meter di depan atlet D dan 4 meter di belakang atlet H saat juara 1 mencapai garis finish. Atlet E berada 776 dikurangi 767, yaitu 9 meter, bukan 10 meter di depan atlet D. Dan 780 dikurangi 776, yaitu 4 meter di belakang atlet H saat juara 1 mencapai garis finish. Jadi pernyataan ketiga adalah salah. Pernyataan keempat, jarak yang harus ditempuh atlet G untuk mencapai garis finish saat juara 1 diketahui adalah 767 dikurangi 673. Hasilnya adalah 94 meter lebih jauh dibandingkan atlet D. Jadi pernyataan keempat adalah benar. Bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 6 dan 7. Pak Tony adalah seorang petani yang memiliki sawah dengan luas 2000 meter persegi. Sawah tersebut akan ditanami dengan padi dengan varietas yang berbeda. 1/3 lahan akan ditanami padi varietas Ciherang. 1/2 lahan ditanami padi varietas Impari 32.
Sedangkan sisa lahan akan ditanami dengan jagung. Kita hitung terlebih dahulu bagian yang akan ditanami jagung. 1 dikurangi dalam kurung sepertiga ditambah setengah. Kita jumlahkan dahulu operasi hitung dalam kurung. Jadi 1 dikurangi dalam kurung 2/6 ditambah 3/6. Jadi 6/6 dikurangi 5/6. Hasilnya adalah 1/6. Jadi lahan yang ditanami jagung adalah 1/6. Soal ke-6, berdasarkan wacana di atas, tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Pernyataan pertama, lahan yang paling luas adalah untuk tanaman padi varietas Inpari 32. Dari wacana di atas diketahui lahan untuk padi varietas Inpari adalah setengah, lahan untuk padi varietas Ciherang adalah sepertiga, dan lahan untuk tanaman jagung adalah 1/6. Setengah lebih besar dari 1/3 dan 1/3 lebih besar dari 1/6. Jadi lahan yang paling luas adalah padi Inpari 32, kemudian padi Ciherang, dan yang terakhir adalah tanaman jagung. Maka pernyataan pertama adalah benar. Pernyataan kedua, lahan untuk tanaman jagung lebih luas dari lahan untuk tanaman padi varietas Ciherang. Sedangkan untuk pernyataan kedua adalah salah. Soal nomor 7, luas lahan yang ditanami jagung adalah A 1000 meter persegi, B 666,67 meter persegi, C 333,33 meter persegi, D 166,67 meter persegi. Luas lahan untuk tanaman jagung dapat kita hitung dengan cara mengalihkan bagian yang ditanami jagung dikalikan luas seluruh lahan. Jadi 1/6 dikali 2000 meter persegi. Hasilnya adalah 333,33 meter persegi. Jadi jawabannya adalah C. Bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 8 dan 9. Latihan pencaksilat. Vita, Bayu, dan Afif menyukai olahraga pencaksilat. Mereka berlatih pencaksilat di padepokan yang sama. Oleh karena jumlah anggota padepokan tersebut banyak, mereka harus menaati jadwal latihan yang sudah ditentukan. Vita berlatih setiap 2 hari sekali, Bayu berlatih setiap 4 hari sekali, dan Afif berlatih setiap 8 hari sekali. Pada hari Minggu 5 Mei 2019, mereka berlatih bersama-sama di padepokan tersebut. Pertanyaan nomor 8, pilih dan berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar berdasarkan informasi yang ada pada teks tersebut. Jawaban lebih dari 1. Pernyataan pertama, setelah tanggal 5 Mei 2019, Vita akan berlatih pencaksilat lagi pada tanggal 7 Mei 2019. Oleh karena Vita berlatih setiap 2 hari sekali, maka Vita akan berlatih pencaksilat lagi pada tanggal 5 ditambah 2, yaitu 7 Mei 2019. Maka pernyataan pertama adalah benar. Pernyataan kedua, Bayu kemungkinan akan berlatih pencaksilat pada tanggal 12 Mei 2019. Oleh karena Bayu berlatih setiap 4 hari sekali, maka Bayu akan berlatih pencaksilat lagi pada tanggal 9, yaitu 5 tambah 4, kemudian tanggal 13, yaitu 9 tambah 4, dan seterusnya. Jadi pernyataan kedua adalah salah. Bayu tidak berlatih kembali pada tanggal 12 Mei. Pernyataan ketiga, Afif kemungkinan akan berlatih pencaksilat pada tanggal 29 Mei 2019. Oleh karena Afif berlatih setiap 8 hari sekali, maka Afif akan berlatih pencaksilat lagi pada tanggal 13, kemudian 21, 29, dan seterusnya. Jadi pernyataan ketiga adalah benar. Pernyataan keempat, Vita kemungkinan akan berlatih pencaksilat pada tanggal 18 Mei 2019. Oleh karena Vita berlatih setiap 2 hari sekali, maka Vita akan berlatih pencaksilat lagi pada tanggal 7, kemudian 9, 11,
13, 15, 17, 19, dan seterusnya. Jadi Vita tidak berlatih pada tanggal 18 Mei. Maka pernyataan keempat adalah salah. Pertanyaan ke-9. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Pernyataan pertama, Vita, Bayu, dan Afif akan berlatih pencaksilat bersama lagi pada tanggal 12 Mei 2019. KPK dari 2, 4, dan 8 adalah 8. Setelah tanggal 5 Mei 2019, Vita, Bayu, dan Afif akan berlatih bersama lagi pada tanggal 5 ditambah 8, yaitu 13 Mei 2019. Jadi pernyataan pertama adalah salah, bukan pada tanggal 12 Mei 2019. Pernyataan kedua, pada bulan Mei, Vita dan Bayu akan berlatih pencaksilat pada hari yang sama sebanyak 8 kali. KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Pada bulan Mei, Vita dan Bayu akan berlatih bersama pada tanggal 1, 9, 13, 17, 21, 25, dan 29. Jadi Vita dan Bayu akan berlatih bersama pada bulan Mei sebanyak 7 kali, bukan 8 kali. Jadi pernyataan kedua adalah salah. Pernyataan ketiga, pada bulan Juni Vita, Bayu, dan Afif kemungkinan akan berlatih pencaksilat bersama lagi pada tanggal 14 Juni 2019. KPK dari 2, 4, dan 8 adalah 8. Setelah tanggal 5 Mei 2019, Vita, Bayu, dan Afif akan berlatih bersama lagi pada tanggal 13, 21, dan 29 Mei, kemudian 6 dan 14 Juni, dan seterusnya. Jadi pernyataan ketiga adalah benar. Pernyataan keempat, setelah tanggal 2 Juli 2019, Vita, Bayu, dan Afif akan berlatih pencaksilat bersama lagi pada hari Senin. 5 Mei ke 2 Juli berjarak 58 hari. KPK dari 2, 4, dan 8 adalah 8. Bilangan kelipatan 8 setelah 58 adalah 64. 64 kita bagi 7 hari, hasilnya adalah 9, sisa 1 hari. Karena terakhir berlatih bersama pada hari Minggu, jadi 1 hari setelah hari Minggu adalah hari Senin. Maka pernyataan keempat adalah benar. Soal ke-10. Berikut ini merupakan klub di Liga Inggris dengan jumlah kemenangan terbanyak dari 100 pertandingan terakhirnya. Manchester United dengan kemenangan 85%, Chelsea dengan kemenangan 0,86%, Manchester City dengan kemenangan 7/8, dan Arsenal dengan kemenangan 0,79. Urutan tim dengan persentase kemenangan dari yang tertinggi ke yang terendah adalah. Untuk memudahkan dalam membandingkannya, kita ubah semuanya ke dalam bentuk desimal. 85% adalah 85/100 atau 0,85. Kemudian 7/8 adalah 0,875. Jadi urutan persentase kemenangan dari yang tertinggi adalah Manchester City dengan 0,875, kemudian Chelsea dengan 0,86, kemudian Manchester United dengan 0,85, dan terakhir Arsenal dengan kemenangan 0,79. Jadi jawabannya adalah C. Demikian tadi sahabat cerdas pembahasan kita tentang soal AKM numerasi sekolah dasar. Semoga pembahasan ini memudahkanmu dalam memahami soal AKM numerasi. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.